Shalom adik-adik, asik ketemu lagi nih di Rocky Online kali ini. Nah, bersama dengan Kak Billy, kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya yuk adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami dan sekarang kami akan memuji dan menyembah Engkau. Biarlah hati kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan sebuah lagu untuk mempersiapkan hati kita. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang peduli seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan.
sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi kekuatan bagi hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau yang sertai kami, buka hati kami agar dapat menerima dan melakukan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, shalom adik-adik Rocky. Wah, senang sekali Kak Tirsa bisa ketemu sama adik-adik lagi ya minggu keempat ini. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak ya minggu ini kita belajar tentang apa? Yuk kita lihat sama-sama slide-nya. Oke, kita belajar tentang bertekun. Betul sekali. Sudah sebulan ini kita belajar tentang Petrus ya adik-adik, saat Petrus ada di penjara. Tidak hanya Petrus tapi juga Petrus dan teman-temannya. Banyak hal yang dilakukan oleh Petrus dan teman-temannya, teman-teman pelayanannya saat itu. Apa aja sih yang mereka lakukan? Coba kita review sedikit ya. 1. Mereka senantiasa berdoa. Coba kita lihat di Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Jadi Petrus ditahan di penjara, tetapi anggota-anggota jemaat terus saja berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk Petrus. Saat Petrus ada di penjara, teman-temannya senantiasa berdoa. Senantiasa itu artinya selalu berdoa untuk Petrus. Mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong Petrus melalui doa mereka. Kemudian yang kedua, dari kisah Petrus, kita lihat gambarnya lagi. Petrus suka memberi. Dia memberi apa yang dia punya. Apa yang ada pada Petrus saat itu? Kuasa Tuhan. Waktu orang minta-minta datang kepada Petrus, Petrus bilang, uang saya nggak punya, tapi yang ada sama saya itu pasti saya akan berikan kepada kamu. Apa yang ada pada Petrus adik-adik? Kuasa dari Tuhan. Kuasa untuk menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik sendiri bisa juga loh seperti Petrus memberi. Memberi itu tidak harus hanya barang. Ingat cerita Kak Ting di minggu kedua, memberi itu adik-adik bisa memberi pertolongan, memberi bantuan, memberi perhatian, memberi senyuman mungkin buat teman adik-adik atau buat orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Banyak hal ya, apa saja yang kita punya dalam diri kita bisa berikan buat orang lain. Nah, kakak mau simpulkan nih adik-adik, kalau dari yang kakak lihat nih ya di kisah Petrus dan jemaat ini, bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu bertekun. Apapun yang mereka lakukan, mereka selalu bertekun. Nah, seperti super kebenaran kita hari ini nih, yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Aku mau senantiasa bertekun dalam Tuhan. Sekali lagi, aku mau senantiasa bertekun dalam Tuhan. Coba ya, kata akunya kita ganti dengan nama kita masing-masing. Adik-adik pakai nama adik-adik, kakak akan pakai namanya kakak. Yuk, 1, 2, 3. Tirsa mau senantiasa bertekun dalam Tuhan. Nah, tadi kakak bilang dari kisah Petrus dan teman-temannya ini, kakak melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang bertekun. Apa sih bertekun itu, Kak? Bertekun itu atau tekun itu artinya adalah rajin. Tidak hanya rajin tapi sungguh-sungguh dan berpegang teguh kepada apa yang dipercayai.
Nah, orang yang bertekun itu adalah orang yang mau melakukan secara terus-menerus, nggak bosan, nggak berhenti di tengah jalan untuk melakukan apa yang mereka percayai dan yakini meskipun tantangannya ada banyak. Kok bisa kakak bilang mereka bertekun? Emang mereka bertekun apa aja kak? Nah, kalau yang kakak lihat ya, kita sama-sama kita belajar juga dari cerita ini, mereka selalu bertekun dalam doa. Loh, seperti yang kakak bilang tadi di awal, karena mereka tahu bahwa doa mereka yang sedang mereka naikkan kepada Tuhan sangat besar kuasanya. Jadi mereka tetap bertekun dalam doa. Kemudian yang kedua, mereka bertekun dalam berbagi atau memberi. Kenapa ya mereka mau bertekun dalam berbagi atau memberi? Karena mereka tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Apa sih yang dibutuhkan? Makanan? Iya, semua orang butuh. Pakaian? Semua butuh. Apalagi ya? Tempat tinggal? Semua butuh. Tapi lebih daripada itu, yang kita butuhkan adalah Kristus. Mereka sudah punya Kristus di dalam diri mereka sehingga mereka tidak pernah lagi merasa kekurangan adik-adik, dan memberi itu menjadi suatu hal yang menyenangkan. Mereka bisa memberi dengan kerelaan, dengan penuh kerelaan. Itulah yang membuat mereka mau tetap bertekun untuk berbagi dan memberi karena mereka tahu mereka sudah penuh dengan Kristus. Kristus sudah cukup buat mereka. Kemudian bertekun apa lagi kak? Satu lagi nih, mereka bertekun dalam berharap. Artinya mereka tuh gak kehilangan semangatnya. Nih kelihatan waktu mereka berdoa untuk Petrus. Kan ditanya tuh, ada yang bertanya, emang Tuhan bakal jawab doa kita? Itu kan susah buat ngeluarin Petrus dari situ. Mereka bilang, ya untuk membebaskan Petrus itu urusannya Tuhan. Bagian mereka adalah tetap berdoa. Mereka tetap semangat berharap kepada Tuhan. Gitu adik-adik. Nah, yuk kita sama-sama, kakak mau ngajak adik-adik semua untuk bertekun atau bersungguh-sungguh dalam melakukan satu hal. Contohnya misalnya kalau kakak sedang mengambil komitmen untuk bertekun bangun pagi, selalu setia bangun pagi, bangun jam 6 pagi. Kalau adik-adik mau ambil komitmen apa? Bebas ya. Tuh, adik-adik boleh ingat-ingat apa ya, aku mau mencoba melakukan hal apa ya. Kenapa kakak pilih bangun pagi? Kalau bangun pagi kakak bisa lebih punya banyak waktu buat baca firman, buat berdoa, nggak terburu-buru gitu. Nah, adik-adik juga bisa misalnya mulai bertekun untuk baca firman, atau bertekun untuk mengerjakan tugas sekolah. Terus bertekun untuk apa lagi ya? Bertekun untuk berdoa, datang ibadah, itu bisa adik-adik. Tuh, adik-adik bisa melakukannya. Adik-adik bisa pilih mau bertekun dalam apa. Nah, kita lihat super ayat kita hari ini ya. Di Galatia 6 ayat 9. Ini versi bahasa Indonesia masa kini. Yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 9. Sebab itu, janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Sekali lagi, Galatia 6 ayat 9. Sebab itu, janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Luar biasa super ayatnya adik-adik, mengingatkan kita untuk gak bosan melakukan hal-hal yang baik. Artinya tetap melakukan hal-hal yang baik. Bertekunlah melakukan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena hal-hal baik yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kita juga yang akan menuai hasilnya nanti. Amin adik-adik, semangat untuk melakukan firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Dan setiap kami Tuhan, kami mau bertekun Tuhan dalam hal-hal kecil yang bisa kami lakukan. Misalnya dalam berdoa, dalam baca firman Tuhan, kami mau bertekun melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, pimpin adik-adik agar bisa selalu
melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, it's creative time. Adik-adik tahu nggak creative time kita kali ini ngapain? Kakak nggak bawa apa-apa ya di sini ya. Kira-kira mau ngapain ya creative time-nya? Tenang, nggak usah panik dulu. Creative time-nya sangat mudah. Mudah-mudah susah sih sebenarnya. Nah, kakak cuma mau mengajak adik-adik untuk membuat satu komitmen. Satu komitmen, adik-adik boleh tuliskan di kertas. Terus kemudian jangan lupa dilakukan. Kalau contohnya kayak kakak, adik-adik bisa lihat di gambar, kakak berkomitmen untuk mau bangun lebih pagi setiap hari agar punya waktu berdoa dan membaca Alkitab lebih lama, juga waktu untuk berolahraga. Itu komitmen yang sudah kakak buat, dan kakak sedang berusaha, sedang belajar untuk setia atau tekun melakukan komitmen tadi. Gimana dengan adik-adik? Adik-adik boleh tuliskan di kertas komitmen adik-adik. Terus nanti adik-adik boleh ceritakan gimana, ceritakan komitmen adik-adik dan apa yang sudah adik-adik buat. Oke, adik-adik ditunggu di grup masing-masing ya. God bless you, selamat mengerjakan. Adik-adik, gimana tadi firman Tuhan dan creative time-nya? Seru banget ya. Nah, adik-adik jangan lupa buat mengumpulkan creative time-nya. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk memberikan persembahan. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Dan sekarang kami memiliki kesempatan untuk membagikan berkat yang telah Kau berikan kepada kami, untuk memberkati orang-orang lain dan juga memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami berikan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, selamat memberi. Adik-adik, simak pengumuman Rocky Online minggu ini ya. Ibadah Rocky Online telah selesai. Adik-adik jangan lupa buat ikut Rocky Online minggu depan dan juga terus menjaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.